Hai guys, gimana kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan channel Grow Magic di sini. Sebuah channel yang menyajikan rangkuman alur cerita sebuah film, baik film dari dalam maupun luar negeri. Dan tidak lupa saya doakan, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Serta tidak lupa juga saya untuk mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Serta tekan tombol like dan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update video dari channel ini. Pada kali ini saya akan membahas tentang alur cerita film yang berjudul The Wandering Earth. Film ini bercerita tentang misi dan perjuangan manusia untuk memindahkan bumi menjauh dari posisi matahari. Tidak perlu berlama-lama lagi, lanjut pasang handsfree Anda dan langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Liu Qi. Anak tersebut sedang memantau planet Jupiter bersama ayahnya menggunakan teleskop. Di mana ayah Liu Qi sendiri merupakan seorang astronot, dan pada saat itu juga sang ayah berkata, bahwa suatu saat nanti, Liu Qi pasti bisa melihat planet Jupiter tanpa menggunakan teleskop. Ayahnya juga menjelaskan, kalau planet Jupiter adalah planet yang 90% berisi hidrogen. Kemudian kita diperlihatkan pada masa itu tepatnya di tahun 2061, di mana kondisi matahari yang sudah semakin tua usianya dan diprediksi akan menelan seluruh orbit bumi dalam waktu kurang lebih 100 tahun. Hal ini tentunya akan mengakibatkan bumi mengalami kerusakan akibat bencana alam yang terjadi secara terus-menerus. Akibat kejadian tersebut, seluruh negara di dunia pun bersatu dan membentuk United Earth Government atau disebut juga dengan nama UEG, yang kemudian organisasi UEG tersebut membuat sebuah proyek besar yang disebut dengan nama The Wandering Earth. Tujuan proyek mereka itu adalah untuk membawa bumi keluar dari tata surya dan masuk ke sistem Alpha Centauri. Demi mewujudkan hal itu, akhirnya UEG menciptakan sebuah mesin pendorong bumi di seluruh penjuru dunia yang jumlahnya kurang lebih sekitar 12.000 mesin pendorong bumi. Tujuan diciptakannya mesin tersebut adalah, agar mesin itu bisa mendorong keseluruhan planet bumi menjauh dari sistem tata surya. Di samping itu, UEG juga membangun kota bawah tanah dengan tujuan untuk dijadikannya sebagai tempat tinggal sementara bagi umat manusia. Setelah proyek tersebut diresmikan dan mesin pendorong sudah ditempatkan di titik-titiknya, bumi pun mulai bergerak menjauhi matahari, sehingga suhu di berbagai tempat mulai menurun. 17 tahun kemudian, Liu Qi tumbuh menjadi seorang anak remaja. Saat itu Liu Qi tinggal bersama kakeknya dan juga adik angkatnya yang bernama Han Duoduo, sementara ayah Liu Qi saat itu sedang bertugas di planet Jupiter sebagai seorang pengawas manuver gravitasi bumi. Setelah beberapa tahun tinggal di underground atau kota bawah tanah, Liu Qi dan Han Duo merasa penasaran dengan penampakan permukaan bumi pada saat itu. Akhirnya mereka menggunakan cara ilegal agar bisa ikut dengan rombongan petugas untuk melihat dunia luar. Dan inilah pertama kali bagi mereka berdua melihat keadaan permukaan bumi. Dapat dilihat pada saat itu suhu di permukaan di bumi mencapai lebih dari minus 80 derajat, sehingga semua permukaan yang ada di bumi tertutup oleh salju. Kemudian setelah itu, Liu Qi dan Han Duo pergi mencari kendaraan dengan kode seperti yang tertera pada SIM kakeknya, dan dari sinilah kita diperlihatkan bagaimana bentuk mesin pendorong bumi yang telah diciptakan oleh UEG. Scene lalu beralih memperlihatkan ayah Liu Qi, di mana pada saat itu adalah hari terakhirnya ia bertugas di planet Jupiter. Sebelum mengakhiri tugas mereka, salah satu sahabat ayah Liu Qi memberikan minuman beralkohol pada ayah Liu Qi dan menyampaikan ucapan selamat untuknya. Kemudian kita diperlihatkan kembali ke Liu Qi dan Han Duo saat melewati wilayah pemeriksaan, di mana akhirnya mereka berdua ditangkap oleh petugas karena telah mengemudi dan naik ke atas permukaan bumi secara ilegal. Selanjutnya, setelah mereka berdua berada di dalam penjara, kakeknya datang untuk membebaskan mereka. Sayangnya pada saat itu permintaan sang kakek ditolak oleh petugas, bahkan kakeknya pun ikut di penjara juga, karena telah dianggap memberikan Liu Qi SIM mengemudi miliknya. Ketika di dalam penjara tersebut, mereka berkenalan dengan seorang tahanan lain yang bernama Tim. Di waktu yang bersamaan, bumi mulai bergerak mendekati Jupiter, sehingga lonjakan gaya pasang surut menyebabkan gempa bumi dan rusaknya ribuan mesin pendorong bumi. 121
cari ke belakang teknisi. Siap. Sehingga mereka semua yang pada saat itu sedang dipenjara, akhirnya dibebaskan oleh petugas, agar mereka bisa menyelamatkan diri. Dan pada saat itu juga, Liu Qi menyelamatkan tim dan mengajaknya untuk ikut bersama mereka. Sementara itu, akibat kerusakan ribuan mesin pendorong bumi, maka gravitasi Jupiter semakin menarik bumi, sehingga kedua planet tersebut terancam akan saling bertabrakan. Menanggapi kejadian itu, Yuiji langsung mengarahkan semua pihak untuk segera bekerja sama memperbaiki mesin-mesin yang telah rusak. Sementara di sisi lain, ayah Liu Qi yang mengetahui hal tersebut langsung menghubungi keluarganya dan meminta mereka untuk segera pergi ke tempat pengungsian terdekat. Setelah sesaatnya itu, para astronot yang berada di planet Jupiter diperintahkan untuk melakukan hibernasi untuk tujuan penghematan daya. Akan tetapi, ayah Liu Qi rupanya tidak bisa berhibernasi dengan tenang, karena ia terus memikirkan keselamatan keluarganya. Di sisi lain, saat di tengah perjalanan menuju ke tempat pengungsian, Liu Qi dan yang lainnya tiba-tiba diberhentikan oleh beberapa tim penyelamat yang diketuai oleh Kapten Wang Lei. Tim penyelamat itu meminta bantuan mereka untuk menarik kontainer yang berisi alat atau suku cadang mesin pendorong bumi. Di saat mereka kembali melanjutkan perjalanan melewati sebuah lorong, pesawat-pesawat yang berada di atas mereka hilang kendali dan jatuh, yang kemudian malah menyebabkan dinding lorong yang mereka lewati itu runtuh, sehingga mereka semua terpaksa masuk ke dalam sebuah gedung untuk menyelamatkan diri. Sesampainya di dalam gedung, mereka semua berusaha naik ke permukaan dengan menggunakan sebuah lift. Sayangnya di tengah perjalanan menuju ke atas permukaan, bangunan gedung itu pun mulai retak dan menyebabkan salah seorang tim penyelamat jatuh tertimpa lift, sementara kakek Yuki juga ikut tewas dalam keadaan membeku. Setelah kejadian itu, Liu Qi, Tim, dan juga Han Duo memutuskan untuk tidak ikut melanjutkan perjalanan dengan tim penyelamat lagi. Kembali ke stasiun luar angkasa, akhirnya ayah Liu Qi mengeluarkan diri dari kapsul hibernasi, dan kemudian memberitahu teman-temannya kalau mereka hanyalah dibohongi. AI yang memimpin stasiun luar angkasa ternyata telah memprioritaskan misi yang baru. Di mana misi awal stasiun luar angkasa itu adalah untuk membantu bumi, namun ternyata stasiun tersebut merubah fungsinya sebagai bahtera antar bintang untuk menyamai planet baru dengan biosfer bumi. Hal itu pun membuat teman-teman ayah Liu Qi setuju untuk mengikuti rencananya. Kemudian mereka berdua keluar dari stasiun luar angkasa itu untuk masuk ke dalam ruangan pusat kendali. Kita kembali ke bumi. Akhirnya Liu Qi dan yang lainnya menemukan pesawat kargo yang ternyata masih berfungsi. Di dalam pesawat itu, mereka bertemu dengan seorang ilmuwan yang masih hidup yang bernama Li. Di sana Li berkata kalau ia sedang ditugaskan membawa alat perbaikan mesin pendorong bumi menuju ke suatu tempat yang berada di Sulawesi, Indonesia. Tak lama dari itu, mereka mendapatkan kabar dari Kapten Wang Lei tentang mesin pendorong bumi yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Mendengar hal tersebut, Liu Qi, Tim, Han Duo, dan juga Li memutuskan untuk menjemput tim penyelamat terlebih dahulu, sebelum mereka berangkat ke Sulawesi. Di waktu yang bersamaan, ayah Liu Qi dan temannya terus berusaha mencapai ruangan kendali. Di saat bagian kendali utama melintas di depan mereka, teman dari ayahnya Liu Qi malah mengorbankan dirinya, yaitu dengan mendorong ayah Liu Qi agar ia bisa mencapai ruangan kendali. Sesampainya di dalam ruangan pusat kendali, ayah Liu Qi berusaha mengubah sistem yang ada di ruangan tersebut menjadi manual, namun sayangnya tindakan ayah Liu Qi itu dianggap sebagai sebuah ancaman. Kemudian AI menjelaskan, kalau Space Station itu memang diciptakan untuk membawa manusia ke peradaban baru, di mana di dalam Space Station sendiri telah diletakkan ratusan ribu embrio manusia dan juga jutaan tanaman yang siap digunakan sebagai peradaban baru bagi manusia. Singkat cerita, akhirnya Liu Qi bersama teman-temannya sampai di daerah Sulawesi. Sesampainya di sana, mereka mendapatkan informasi kalau semua mesin pendorong bumi sudah berhasil diperbaiki.
队伍赶在我。成功了。 Namun sayangnya Kapten Lin Wei merasa semuanya sudah terlambat karena bumi sudah terlalu dekat dengan planet Jupiter. Ketika Liu Qi sudah merasa putus asa, tiba-tiba dia ingat akan masa lalunya bersama sang ayah, di mana ayahnya pernah berkata kalau planet Jupiter mengandung 90% hidrogen. Akhirnya Liu Qi dan tim mencoba untuk memanfaatkan hal tersebut sebagai jalan keluar bagi umat manusia. Kemudian Liu Qi bekerja sama dengan Li untuk membuat sebuah ledakan besar di planet Jupiter, dengan tujuan agar planet bumi bisa terdorong secara otomatis keluar dari gravitasi dan kembali ke jalur yang seharusnya. Pastinya misi mereka kali ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikerjakan, di mana mereka harus mematikan mesin pendorong bumi yang ada di Sulawesi dan kemudian menjalankan semua mesin secara manual. Di saat itu Liu Qi bertugas untuk memasang alat perbaikan di dalam ruangan reaksi. Setelah selesai berdiskusi, akhirnya mereka berpencar untuk melakukan misi mereka masing-masing. Ketika Liu Qi akan memasangkan alat perbaikan, tiba-tiba mereka mendapatkan kendala. Akibat kejadian tersebut, akhirnya Liu Qi nekat untuk memperbaikinya secara langsung, dan bersamaan dengan itu pula, teman-teman tim penyelamat lainnya juga pergi memeriksa sistem untuk memperbaikinya. Di waktu yang bersamaan Han Duo menemukan sebuah alat komunikasi untuk menghubungi ayahnya. Kemudian melalui sambungan telepon ayah Liu Qi menginformasikan pada orang-orang yang ada di bumi untuk membantu tim penyelamat yang ada di Sulawesi. Berkat pengumuman tersebut, para tim penyelamat di sekitar Sulawesi pun segera datang membantu mereka, dan berkat kerjasama mereka semua, akhirnya mesin itu pun berhasil menyemburkan api dengan jarak yang sangat tinggi.打4号发动机，3处火焰均未到达引爆点。 Namun sayangnya semua itu belum cukup untuk mencapai titik ledak hidrogen. Sehingga ayah Liu Qi pun berinisiatif untuk membawa Space Station dan memanfaatkan bahan bakar yang masih tersisa. Dari kejadian ini kita bisa mengetahui kalau ayah Liu Qi akan mengorbankan nyawanya, namun saat itu AI berusaha mencegah tindakan yang akan dilakukan oleh ayah Liu Qi itu. Namun ayah Liu Qi tetap nekat membakarnya dengan menggunakan minuman beralkohol yang sebelumnya diberikan oleh temannya. Dan di saat itu juga ayah Liu Qi menyampaikan kata-kata perpisahan kepada putranya. Ia juga meminta maaf karena tidak bisa menepati janji untuk kembali ke bumi dengan selamat. Berkat pengorbanan ayah Liu Qi itu, akhirnya sebuah ledakan hebat pun terjadi. Sebelum ledakan itu sampai ke bumi, sang kapten langsung menginformasikan kepada semua orang untuk berlindung di dalam underground. Ketika pasukannya sudah berhasil masuk ke dalam lift underground, sang kapten sendiri malah tertinggal dan tewas tertimbun reruntuhan. Kemudian di waktu yang bersamaan, Liu Qi dan Han Duo berhasil berlindung di dalam sebuah balon keamanan, meskipun balon tersebut akhirnya pecah dan membuat Liu Qi terluka. Berkat semua pengorbanan itu, akhirnya Liu Qi dan yang lainnya berhasil menyelamatkan peradaban manusia yang ada di bumi. 3 tahun kemudian, situasi di underground akhirnya kembali normal. Kemudian Liu Qi dan yang lainnya juga bekerja lebih keras lagi melanjutkan proyek mesin pendorong bumi agar bumi bisa terus bergerak menuju ke sistem bintang Alpha Centauri. Dan film pun selesai. Itu tadi ringkasan dari alur cerita film yang berjudul The Wandering Earth. Semoga kalian semua bisa terhibur dengan alur cerita film ini, dan sampai jumpa lagi di video rangkuman alur cerita film berikutnya. Serta jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe jika kalian merasa terhibur dengan videonya. Bye.